Hari ini akan dibahas mengenai akselerasi program tol laut. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah, serta satu lagi adalah untuk memangkas biaya logistik yang mahal. 7 tahun program tol laut Jokowi terbukti sukses, turunkan harga 50%, bikin masyarakat senang. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut alias tol laut. Tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik lautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sejak 7 tahun lalu. Sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2014, salah satu program strategis nasional tersebut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal, serta volume muatan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arief Toha menyebut, memasuki 7 tahun berjalan program tol laut kini telah mencapai 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat 22 Oktober 2021, Arief menyampaikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bahu-membahu mensinergikan setiap tahapan pada sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional. Arief memaparkan berdasarkan hasil evaluasi semester 1 2021, program tol laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral. Adapun muatan balik sebanyak 2.542 teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut dengan capaian voyage 54% dibandingkan 2020. Lebih lanjut, dia mengatakan kinerja tol laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, unit penyelenggara teknis, dan operator dalam melakukan sosialisasi serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di daerah yang dilewati trayek tol laut saat ini sudah menikmati penurunan harga barang antara 20-50%. Data tersebut menunjukkan program tol laut berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur serta daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mugen Sartoto menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru atau food estate seperti Merauke ke wilayah lain di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dia juga menambahkan untuk mewujudkan program ketahanan pangan, Kementerian Perhubungan berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui layanan transportasi laut untuk angkutan barang dengan rute yang tetap dan terjadwal, sehingga kebutuhan barang pokok dan barang penting masyarakat tersedia. Mugen mengungkapkan program tol laut ini juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah, sehingga mengurangi disparitas harga. Mugen menyatakan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodasi pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan jembatan udara dan subsidi angkutan darat. Targetnya ialah masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan diterima langsung di wilayah pegunungan Papua. Konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Kabar gembira, jembatan Munabuton segera dibangun setelah penantian selama puluhan tahun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan akan membangun beberapa jembatan panjang dalam waktu dekat. Salah satu di antaranya adalah jembatan Munabuton yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya dalam diskusi bertajuk Peluang Investasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Wisata 2021 pada Senin 14 Desember 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan terdapat 25 proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp278,35 triliun yang ditawarkan, salah satunya yakni Jembatan Munabuton.
Proyek KPBU ditawarkan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70% atau 1.435 triliun rupiah. Sebab berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020-2024, negara hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar 623 triliun rupiah dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur sebesar 2.058 triliun rupiah. Dikutip dari laman YouTube Info Pagi, Jembatan Munabuton merupakan salah satu program pembangunan yang diakomodir oleh pemerintah pusat dari 5 program yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan Jembatan Munabuton telah ditetapkan sebagai program strategis nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2020-2025. Bupati Muna LM Rusman Emba menyampaikan apresiasi langkah pemerintah pusat yang telah menyetujui pembangunan jembatan tersebut. Jembatan ini dibangun dengan tujuan untuk memperkuat infrastruktur demi mendukung perekonomian dan pelayanan dasar serta mempermudah akses transportasi masyarakat. Jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Menurut Rusman, pembangunan jembatan penghubung antar kabupaten itu tidak terlepas dari dukungan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai. Oleh karena itu, Rusman sangat berterima kasih kepada Ridwan yang getol memperjuangkan pembangunan jembatan Munabuton. Pembangunan jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton direncanakan memiliki panjang bentang sekitar 1,18 km dengan lebar 20 meter. Awalnya pembangunan jembatan Munabuton direncanakan sepanjang 600 meter saja, namun setelah diteliti ternyata lebih efisien dibangun jenis suspension bridge atau jembatan gantung. Jembatan ini bila terrealisasi digadang-gadang akan menjadi jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, yang bentang jembatan antara tiang penyangga utama di tebing sisi Pulau Kabupaten Buton Tengah disebut sisi Muna dan tiang tebing sisi Kota Bau-Bau disebut sisi Buton berjarak 762,5 meter. Pembangunan jembatan Munabuton membutuhkan 70 hektar lahan, masing-masing 35 hektar di Kota Bau-Bau dan 35 hektar di Kabupaten Buton Tengah. Pemerintah Kabupaten Munabuton Tengah, Buteng, dan Kota Bau-Bau hanya sebatas mendukung peningkatan akses jalan menuju jembatan tersebut dan memfasilitasi pembebasan lahan. Hingga kini proses pembangunan jembatan tersebut masih dalam pembuatan perencanaan konstruksi jembatan atau detail engineering design. Sementara itu, Ridwan Bai mengatakan pembangunan jembatan penghubung Munabuton bakal dilelang pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran 2,8 triliun rupiah. Rencana pembangunan jembatan penghubung Munabuton merupakan cita-cita Ridwan bersama Gubernur Sultra Ali Mazi kurang lebih 15 tahun yang lalu. Pembangunan jembatan tersebut merupakan implementasi dari strategi pembangunan yang diusung Ali Mazi Lukman Abu Nawas, yakni Gerakan Akselerasi Pembangunan Daratan dan Lautan atau Kepulauan atau Garbarata. Proyek ini disebut Garbarata Akselerasi karena menghubungkan Kepulauan Muna dan Buton harus jadi satu sehingga Sulawesi Tenggara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Bau-Bau, Abdul Rahim mengatakan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau sebagai salah satu daerah yang menjadi wilayah pembangunan jembatan Munabuton terus mendorong percepatan realisasi rencana tersebut. Pemkot Bau-Bau juga telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pembangunan jembatan ini. Terbukti dengan Pemkot Bau-Bau telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk pembebasan lahan warga di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea. Perlu diketahui selain pembangunan jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton, pemerintah setempat juga berencana akan membangun jembatan penghubung Pulau Muna dengan daratan Kabupaten Konawe Selatan. Dengan terbangunnya kedua jembatan tersebut, maka seluruh wilayah Sultra dapat terhubung sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara.